Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan kita dan doa pribadi kita, bersama dengan keluarga memohon anugerah rahmat keselamatan bagi almarhum Wita Chandra yang meninggal tanggal 14 Desember 2021 di Samarinda kemarin baru dikuburkan, dan juga mohon doa sebagai keselamatan jiwa Bapak Albert Dani Mandei yang telah meninggal 12 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan putramu sudah semakin atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Terlebih kedatangannya yang kedua yang menjadi pengharapan kami, di mana kami akan memperoleh kehidupan abadi bersama dengan Dikau. Dan pada kesempatan ini kami mendoakan orang tua saudara kami yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah kami, almarhum Wita Chandra yang baru saja Kau panggil pada tanggal 14 Desember 2021 di Samarinda, Bapak Albert Dani Mandei yang telah Engkau panggil 12 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu orang tua saudara kami ini sungguh berjumpa dengan putramu sebagai buah iman yang diperjuangkannya dalam dunia ini. Dan akhirnya seluruh keluarga tetap Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam pengharapan untuk bersama-sama mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Dan akhirnya kami berharap bahwa kami semua semakin mengarahkan seluruh hidup kami untuk memperoleh hidup abadi dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi.
dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Maka selamatkanlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para keruk, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Semesta alam kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Sabdalah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku. Jadi mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan
Yang kedua, dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakannya kepadanya akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini menjadi minggu yang terakhir kita mempersiapkan perayaan Natal, di mana masa Advent di minggu keempat semakin mengajak kita untuk bergembira karena saat yang dinanti-nantikan itu akan tiba. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa janji Tuhan pasti akan terpenuhi. Yang kita nantikan pasti akan datang, dan dari sana kita diajak untuk menyiapkan diri sungguh. Pertama, supaya kita tetap dalam keadaan kuat, sehat, walafiat merayakan perayaan Natal di tahun 2021. Lalu perayaan kedatangannya yang kedua bagi kita masing-masing sesuai dengan yang Tuhan tentu akan tentukan bagi kita masing-masing. Sehingga bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Nabi Mika. Di sana diingatkan bahwa daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan itulah keturunan Daud.
Lalu dia menyatakan itu dalam bacaan kedua, lihat aku datang untuk melakukan kehendakmu ya Bapa. Dan dengan demikian firman itu sempurna dalam dirinya, dan itulah pribadi Yesus Kristus. Sebelum hadir ke muka bumi ini, maka bacaan Injil mengajak kita untuk sungguh mau menjadi sahabat yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan menjadi bagian permenungan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selain kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita, ada juga kebahagiaan lain yang umumnya kita miliki, yakni kebahagiaan bersama dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan sekerja kita, dengan rekan senegara kita misalnya, atau sekampung halaman, dan banyak hal yang berada di tempat-tempat pengasingan atau perantauan. Maka sangat seringlah orang tua bertanya kepada anak-anaknya kemana mereka pergi, dan jawaban kita adalah ke rumah teman, ke rumah sahabat, untuk mengunjunginya, untuk berolahraga bersama dengannya, bermain bersama dengannya, bercanda bersama dengannya, berjalan-jalan bersama dengannya. Maka sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bila kita bisa berada bersama dengan teman-teman sahabat kita. Dan adalah sesuatu yang patut kita syukuri kalau kita memiliki teman, terutama mereka yang amat menyenangkan kita, yang sangat mencintai dan memiliki sifat tertentu yang membuat kita bangga dan suka dengannya, yang menghargai dan menghormati kita serta menganggap kita menjadi sahabat dan saudaranya sendiri. Sahabat adalah suatu kebahagiaan pribadi yang menguatkan hidup kita, bahkan iman kita. Dengan mereka kita bisa berbagi kesulitan dan masalah kehidupan ini. Beberapa orang bahkan menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan teman dan sahabatnya. Dan terkadang hanya kepada mereka lah kita bisa membuka rahasia perjalanan hidup kita. Maka seharusnya menjadi salah satu pujian dan rasa syukur bahwa kita mempunyai sahabat, dan seharusnya menjadi suatu tanda pujian dan rasa syukur yang senantiasa akan membanggakan kita, membanggakan teman-teman yang rela menolong dan bersedia menolong dan membantu kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang pertemuan antara dua orang sahabat. Maria dan Elizabeth bertemu satu sama lain. Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Maria ingin menceritakan kepada Elizabeth hal-hal misterius yang telah terjadi pada dirinya, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari putra Allah. Maria pergi menjumpai Elizabeth karena ingin berbagi pengalamannya, dan itu adalah momen yang sangat indah bersama seorang teman, di mana saling mendukung sungguh terbangun dan terjadi, saling mengerti muncul, di mana saling menghargai dan membantu tampil ke permukaan, dan keduanya bahkan tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang paling penting di dalam kehidupan, tetapi mereka saling menghargai. Dan setelah itu keduanya memuji Tuhan atas kebesaran dan perbuatannya yang ajaib terjadi pada diri mereka. Satu yang masih sangat muda, satu yang sudah berusia tua. Kedua-duanya dalam pikiran manusia mustahil bahwa mereka bisa mengandung. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Maka mereka akhirnya tiba pada pengakuan akan Yesus di dalam rahim Maria.
dan Yohanes Pembaptis di dalam rahim Elisabet, yang melompat kegirangan setelah salam dari Maria itu sampai ke telinga Elisabet. Keduanya mengakui kehadiran Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam diri mereka. Perjumpaan sahabat ini adalah perjumpaan dukungan dan kasih sayang yang mengantar pada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Itulah makna hadir bersama dengan sahabat. Itulah kekuatan memiliki sahabat. Itulah kegembiraan dan kekuatan yang menuntun kita kepada rasa syukur kehidupan, kegembiraan dan kebahagiaan. Di sini kita bisa menemukan model persahabatan dan persekutuan, ikatan hubungan yang tulus, model bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Itulah hubungan persahabatan rohani yang memimpin kepada iman yang lebih mendalam, kepada pengakuan Tuhan yang Maha Kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dapat mengingat teman-teman kita. Mereka memiliki tempat dan peran tertentu di hati kita, dan sebaliknya mereka yang memiliki katakanlah kita di hati mereka atas cara yang sangat istimewa. Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu? Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan berkali-kali menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik melalui teman-teman kita, dan bahwa Tuhan menemani dan menggembirakan hati kita serta memberi penghiburan dan harapan melalui para sahabat yang kita jumpai. Tidakkah kita sadar bahwa berkali-kali Tuhan mengutus seorang untuk memberi kita solusi bagi masalah, kesusahan dan kesedihan serta ketidakberdayaan kita? Kita sungguh perlu memahami bahwa terkadang Tuhan memberikan jawaban melalui teman-teman kita, melalui orang lain yang memberi kita nasihat, tetapi juga mengingatkan kita akan bahaya, bahkan mengkritik kita demi kasih dan cinta. Kita perlu memahami bahwa Tuhan telah menjaga kita dan keluarga kita sehingga aman dan terlindungi. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita atas cara yang sangat sederhana dan biasa saja, melalui teman-teman kita sebagai jembatan untuk menampakkan pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal-hal yang perlu kita miliki adalah pertama, kepekaan untuk membaca setiap peristiwa dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita, tentang kehadiran Tuhan yang mengerjakan banyak hal itu untuk kita lalui dalam seluruh kehidupan melalui orang lain, melalui teman-teman dan sahabat, kenalan serta handai taulan kita. Dan yang kedua, rasa syukur bahwa Tuhan adalah Dia yang membimbing kita dan memberi kita jalan melalui orang lain. Tuhan Allah kita bekerja melalui orang lain, terutama melalui teman-teman kita yang kita percayai dan mempercayai kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu menjadi teman sejati bagi orang lain. Ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat terbaik bagi orang lain, menyediakan waktu dan tenaga untuk mereka, cinta, komitmen, dan kesetiaan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kita tidak ingin menjadi teman yang tidak setia kepada orang lain. Sebaliknya kita ingin menjadi teman yang tulus, menjadi teman yang setia, dan memiliki komitmen yang baik untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang
Dengan menjadi teman yang baik bagi orang lain, kita membiarkan diri kita menjadi alat Tuhan, membiarkan diri kita digunakan oleh Tuhan untuk kebahagiaan orang lain. Karena kebahagiaan akan semakin sempurna dalam diri kita kalau kita mampu dan bisa membahagiakan orang lain juga yang kita jumpai. Karena Yesus telah menjadi sahabat kita lewat kelahirannya, maka kepada kita sungguh diberikan keselamatan itu yang penuh. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita, maka kita pun dipanggil untuk mau dan ingin berkorban demi orang-orang lain. Ia sendiri menyebut kita lagi bukan sebagai hamba, melainkan sebagai sahabatnya. Maka sangat berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara terkasih yang percaya kepadanya dan menantikan kedatangannya lagi pada kesempatan di tahun 2021. Maka mari menjelang hari Natal di tahun 2021 ini, kita sungguh menyadari hal ini dan kita semakin merasa bahwa saatnya sudah dekat. Marilah kita mempersiapkan diri kita 1 minggu ini, hari Sabtu, hari Jumat malam kita sudah mulai merayakan malam Natal, agar sungguh-sungguh boleh belajar berkorban, agar bisa menjadi seorang sahabat yang siap sedia dan taat melaksanakan kehendak Tuhan, seperti yang kita dengarkan dalam kitab Rasul Santo Paulus kepada umat di Ibrani, dan menjadi sahabat yang membawa damai bagi sesama, sehingga kebahagiaan itu sungguh semakin sempurna. Hanya mereka yang membangun persahabatan sejati yang akan membawa keselamatan bagi setiap orang. Kalau kita semakin menyadari dan buka hati kita, maka Tuhan akan semakin berkarya melimpahkan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dan kembali menderaskan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Bersama dengan Ibu Maria kita percaya dengan teguh bahwa Allah memenuhi janjinya. Bersama dengan Maria pula, marilah kita berdoa kepada Bapa dengan menjawab, Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga gereja, umat Allah di dunia, menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudari kita yang kecil miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga umat yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus Sang Raja Damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga keadilan ditegakkan pada zaman kita. Semoga segala kebutuhan orang-orang miskin dipenuhi. Semoga semua orang saling mengampuni dan saling mengasihi karena menerima Yesus sebagai penyelamat. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka yang hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga semua kelompok umat Kristiani yang akan merayakan kegembiraan Natal, baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan, serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Allah, Bapa yang maha bijaksana, Engkau menghendaki supaya kami membangun persahabatan sejati, saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Semoga seluruh umat-Mu di paroki ini, bahkan mereka yang berkeinginan untuk hadir bersama kami merayakan Natal di tahun 2021 ini, sungguh semakin teguh dalam iman pengharapan untuk menemukan kekuatan sehingga kesadaran untuk melihat seluruh situasi yang memungkinkan bagi kami untuk boleh berkumpul bersama merayakan Natal pada tahun ini juga menjadi kekuatan bagi kami untuk merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami, sehingga perayaan Natal yang kami rayakan di tahun 2021 ini sungguh bermakna bagi kami untuk semakin bersatu, membangun persahabatan sejati seperti yang Kau kehendaki bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Pada kesempatan ini kami memohonkan anugerah rahmat belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil. Almarhum Wita Chandra yang baru saja Kau panggil pada tanggal 14 Desember 2021 di Samarinda, Bapak Albert Dani Mandei yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarga 12 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan menyatakan kepada orang tua saudara kami ini, sehingga mereka sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Keteguhkan Kau kuatkan seluruh keluarga yang masih Kau berikan kesempatan untuk memperjuangkan persiapan di muka bumi ini, menanti kedatangan putra-Mu yang akan kami rayakan secara sakramental pada tahun ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan akhir minggu persiapan kita di masa Advent ini untuk mau merayakan Natal pada tahun ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Bapa di surga, anugerahkanlah putra-Mu kepada kami, sebab kami sangat membutuhkannya. Dialah yang akan memperbaharui kami serta dunia ini. Pada Dia kami berharap kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya
Kita siapkan puji syukur 391. Ini marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan dan Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan, dan Tuhan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wajib roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Wita Chandra dan Albert Dani Mandei, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kuku tinggalkan bagimu, damai kuku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
dilakukan ini puji syukur nomor 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup tenang. Damai yang Kau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau terikat janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Mari kita doakan mohon perlindungan Allah atas wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan pelihara kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan dari semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan, dan saudara yang merawat pasien, agar mereka sabar dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk satu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Refus, doakanlah kami. Santo Karolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin mendekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri
keluarga, dan komunitas kami, lewat perjumpaan dan kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan dengan demikian, rahmat dan kasih-Mu semakin boleh kami nikmati dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman paroki hari Minggu Advent keempat tanggal 18 dan 19 Desember 2021. 1. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Kedua, sumbangan untuk aksi Natal 2021 masih sangat dibutuhkan. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana juga masih sangat dibutuhkan dan dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketiga, sumbangan Natal akan dibagikan oleh seksi sosial paroki kepada umat hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi bertempat di SD Frater Teratai 2. 4. Sebagai rangkaian masa Advent dan menjelang Natal serta Tahun Baru, diedarkan amplop aksi Advent Paroki Andalas tahun 2021. Amplop dapat diambil sebelum atau sesudah misa dan setelah diisi dapat dimasukkan ke dalam kotak aksi Advent yang tersedia di pintu masuk dan di bagian belakang gereja. Amplop aksi Advent yang masuk pada hari Sabtu dan Minggu Advent ketiga adalah sebanyak 140 lembar dengan nilai sebesar Rp7.100.000. Yang kelima, penerimaan sakramen tobat selama masa Advent dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis jam 5 sore sampai selesai. Umat yang ingin menerima sakramen tobat dipersilakan datang ke paroki. Yang keenam, minggu depan kita semua sudah memasuki hari Natal 2021. Jadwal perayaan Ekaristi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagai berikut. Misa malam Natal tanggal 24 Desember 2021 ada 2 kali misa. Yang pertama jam 5:30 sore dan yang kedua jam 8:30 malam. Misa Natal tanggal 25 Desember 2021 ada 2 kali misa. Yang pertama misa pagi jam 7 pagi dan yang kedua jam 9:30 pagi. Misa malam Tahun Baru tanggal 31 Desember tahun 2021 jam 7 malam. Dan yang terakhir misa Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 ada 2 kali misa. Yang pertama misa pagi jam 8 pagi dan misa sore jam 6 sore. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian beberapa penyampaian
Hari Minggu ini hari Minggu terakhir masa persiapan kita menyambut Natal pada tahun ini. Moga-moga dengan seluruh situasi yang memungkinkan kita boleh merayakan Natal bukan hanya dari rumah saja, tetapi sungguh dengan dorongan kekuatan iman kita boleh hadir, asal kita mengikuti protokol kesehatan dan mudah-mudahan selama minggu ini tidak ada lonjakan sedang laporan, dan dengan demikian kita bisa menjalankan paling tidak pada level yang sudah ditentukan. Tentu dengan pengharapan supaya kita sadar diri sepenuhnya dalam hal ini. Seringkali disampaikan jangan membawa anak-anak dan seterusnya. Tetapi sekali lagi semua itu merupakan penyampaian kepada kita untuk bisa menjadi bahan pertimbangan. Lebih daripada itu tentunya kalau kita memenuhi atau memungkinkan untuk ikut perayaan, tentu kita juga tidak akan sampai hati untuk mengatakan pulang. Sekali lagi dibutuhkan kebijaksanaan dari kita untuk hal ini. Ada aturan yang kita buat supaya kita bisa melihatnya. Kita akan siapkan karena hanya 2 kali perayaan. Kita akan mengadakan perayaan di sini, mengisinya sampai di lantai 1 dan lantai 2 saja itu memungkinkan. Mudah-mudahan situasi bisa mendorong kita untuk bisa melaksanakan Natal bersama pada tahun ini. Itu harapan kita. Lalu yang kedua, sehubungan dengan sumbangan Natal pada tahun ini sejauh yang saya lihat, besok itu hari Senin akan dibagi, dan sesuai dengan daftar yang masuk uang tunai yang kami terima 26 juta itu akan dibagi 300 seperti saudara-saudari kita yang menyumbangkan beras, menyumbangkan yang berupa hal yang bisa langsung dikonsumsi, maka itu juga dibagi rata seperti itu, sehingga kita bisa membaginya sendiri. Dan ada 300 lebih yang akan mendapatkan sumbangan hubungan dengan kesediaan saudara-saudari kita yang menyisihkan apa yang mereka miliki. Tentu kita berharap bahwa mereka memberikan itu karena memang mereka punya, dan kita yang menerimanya mensyukuri apapun itu yang diberikan oleh saudara-saudari kita. Mohon maaf ada biasa keluhan, kenapa tahun lalu seperti ini, tahun ini seperti ini. Saya sudah sampaikan, utamanya yang mohon maaf ini menyangkut amplop biasanya, lalu mengatakan kenapa tinggal begitu, silakan bagi sendiri. 26 juta dibagi 340. Saya kira nanti kita bisa lihat hal itu ya. Sehingga nanti saya memang sudah sampaikan dari sini dan itu dibagi. Jadi ini bukan keputusan pastor paroki, tetapi melalui rapat depa dan kita tentukan seperti itu dibagi habis. Yang memang disumbangkan dengan intensinya bahwa ini adalah untuk sumbangan Natal. Jadi itu sedikit diingatkan kepada kita. Lalu kita berusaha setiap perayaan ke depan, makanya ya mohon maaf saya sedikit terfokus pada apa yang saya konsep dan apa yang saya buat. Perayaan kita selama ini kita upayakan kalau bisa 1 jam saja. Kecuali ya seringkali saya harus menambahkan banyak pengumuman dan beberapa hal yang saya ingatkan, dan itu sangat sesuai dengan kita lihat sikon dan situasinya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap saling memberikan perhatian untuk itu. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita harapkan itu semakin boleh kita nikmati. Lalu dalam perayaan Natal pada kesempatan ini, baik di malam Natal maupun perayaan Natal tanggal 25, sangat diharapkan keterlibatan kita seluruh petugas
yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan. Mudah-mudahan lewat apa yang kita upayakan itu sungguh semakin membantu kita untuk boleh merayakan Natal pada tahun ini, sekecil apapun pelayanan kita, termasuk pelayanan kebersihan, keteraturan kita. Nanti kalau diatur tempat duduk kita bisa memahami dan mengerti itu. Mungkin nanti kita lihat sikon apakah 22 atau 23, sangat tergantung situasi akan hal ini. Jadi kita sudah pertimbangkan semua itu, mudah-mudahan berjalan semua dengan baik. Lebih daripada itu tentunya kita bersama Bunda Maria menantikan hal ini, dan kita ramu dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria. Mudah-mudahan pengharapan kita semakin boleh kita nikmati bersama. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Kita semua yang telah hadir dalam perayaan, terlebih mereka yang dengan rela hati bertugas dalam pelayanan. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga pelayanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pun semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup bersama kita, baik di paroki, wilayah, dan keluarga kita masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, lalu kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah sambil memuliakan Allah di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 448.